Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel diskusi hukum. Pada kesempatan ini akan dibahas tentang alur perkara gugatan di pengadilan. Baik kawan-kawan, saudara-saudara yang tentunya berbahagia dan kami doakan selalu sehat walafiat. Ini topik kajian ini adalah bagaimana atau alur yang akan kita hadapi ketika kita berada dalam proses perkara gugatan di pengadilan. Mungkin ada yang bertanya, apa nanti agendanya ketika kita melaksanakan persidangan? Di sini kita akan sampaikan bagaimana alur perkara gugatan di pengadilan, baik itu di pengadilan agama ataupun di pengadilan negeri. Teman-teman yang berbahagia, bahwa di pengadilan agama ataupun di pengadilan negeri, alur perkara gugatannya adalah sama, yaitu dalam perkara gugatan ada dua orang atau dua pihak yang berhadapan-hadapan. Yang pertama adalah pihak penggugat, yang kedua adalah pihak tergugat. Adapun yang mengatur jalannya persidangan adalah majelis hakim. Baik, ketika teman-teman misalkan sedang dalam proses perkara gugatan, perkaranya sudah didaftar di pengadilan, kemudian mendapat panggilan, dan hari itu sedang atau sudah berada di kantor pengadilan, mendapatkan antrian sidang, maka saudara akan dipanggil ke dalam ruang sidang untuk melaksanakan persidangan. Di sini ada penggugat dan ada tergugat. Orang yang melakukan gugatan atau yang melayangkan surat gugatan yang sekarang diproses pengadilan adalah penggugat. Sementara orang yang digugat disebut tergugat. Pada sidang pertama, di sini adalah upaya damai. Majelis hakim mendamaikan pihak penggugat dan pihak tergugat. Apabila misalkan terjadi titik temu, penggugat dan tergugat sepakat damai, maka perkaranya akan selesai. Akan selesai dengan keluar akta perdamaian. Itu perkara yang selain perceraian. Kalau perkara perceraian, baik di pengadilan agama atau di pengadilan negeri, maka tidak keluar akta perdamaian, tetapi perkaranya dicabut dan dinyatakan selesai. Dicabut oleh penggugat ya, karena pokok perkara belum diperiksa. Baik, misalkan penggugat dan tergugat melakukan upaya damai di depan majelis hakim tapi tidak berhasil, maka agenda berikutnya adalah mediasi. Mediasi itu upaya damai yang ditengahi oleh mediator. Mediator itu orang ketiga netral, tidak di pihak penggugat, tidak di pihak tergugat, yang murni untuk mendamaikan para pihak ini. Mediator itu siapa? Mediator itu biasanya pengadilan menyediakan, tetapi juga para pihak ini, pihak penggugat, pihak tergugat juga boleh bersepakat menunjuk mediator dari luar pengadilan. Nah, seperti itu. Mediator ini biasanya orang yang sudah bersertifikat, atau bersertifikat sebagai mediator yang memang jobnya ini memediasi atau merukunkan pihak-pihak yang bersengketa. Baik, misalkan penggugat dan tergugat dalam upaya damai tidak berhasil. Apa agenda berikutnya? Ini majelis hakim sudah mengagendakan jadwal sidang. Misalkan hari apa, begitu tanggal berapa, itu pihak-pihak ini diperintahkan atau dipanggil untuk sidang berikutnya, yaitu pembacaan gugatan. Ini pemeriksaan pokok perkara. Yaitu pertama adalah pembacaan gugatan. Setelah pembacaan gugatan, pihak tergugat ini diberi kesempatan untuk menjawab. Biasanya dalam perkara-perkara yang ringan boleh dijawab secara lisan, tetapi majelis juga memberi kesempatan menjawab secara tertulis, gitu. Jawaban tertulis, boleh lisan, boleh tertulis. Tapi biasanya kalau perkara ini dirasa berat, pihak tergugat akan menjawab secara tertulis, baik itu dia sendiri maupun dengan bantuan kuasa hukum. Begitu pula penggugat boleh sendiri in person atau dengan kuasa hukumnya.
Baik, setelah agenda jawaban selesai, maka agenda berikutnya adalah replik. Replik ini jawaban dari pihak penggugat atas jawaban pihak tergugat. Oh, kok agak sulit ya kok jawaban. Nah, pada pokoknya seperti ini. Ketika pembacaan gugatan, maka agenda tergugat adalah jawaban. Nah, setelah jawaban ini, pihak penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban berikutnya. Jadi menjawab dari jawaban tergugat, ini namanya replik. Nah, kemudian pihak tergugat juga diberi kesempatan sekali lagi untuk menjawabnya, namanya duplik. Jadi alurnya pembacaan gugatan, kemudian jawaban, replik, dan duplik. Nah, apakah ini dilaksanakan dalam satu kali hari sidang? Bisa jadi, atau bisa jadi ini 4 kali tahapan sidang sesuai A. Berat ringannya perkara sesuai pula dengan agenda, misalkan ini jawaban tertulis, replik tertulis, duplik tertulis, kan tidak mungkin dalam satu kali sidang kan. Tentunya ini bisa 4 kali sidang. Kalau seminggu ditunda 2 kali bisa 2 minggu. Begitu. Kalau misalkan seminggu ditunda berapa kali ini nanti tergantung ya oleh majelis hakimnya. Agendanya berapa hari nanti untuk jawaban, berapa hari untuk replik, berapa hari untuk duplik. Baik, selanjutnya agenda berikutnya apa? Adalah pembuktian dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Ini biasanya pihak penggugat dulu diberi kesempatan, selanjutnya pihak tergugat. Jadi, ketika melaksanakan persidangan, pihak penggugat dan pihak tergugat selain mengajukan persiapan menjawab surat gugatan ya, replik dan duplik, ini juga mempersiapkan alat bukti. Alat bukti itu bisa surat, bisa saksi, bisa keterangan ahli, dan lainnya. Alat bukti yang surat itu bisa surat bukti otentik, misalkan bukti-bukti surat yang dikeluarkan pejabat yang resmi ya, atau surat perjanjian, surat-surat yang lain. Biasanya pembuktian surat itu digolong-golongkan. Ada bukti surat otentik, ada surat bawah tangan, ada akta sepihak, akta surat bukan surat. Nah, surat akta tapi bukan akta tapi bukan surat ya, seperti ya catatan harian dan lain-lain. Itu nilai pembuktiannya bagaimana? Ya, itu yang menilai nanti majelis. Tugas penggugat dan tergugat adalah menyiapkan bukti-bukti tersebut untuk mendukung gugatannya atau untuk mendukung bantahannya. Baik, selanjutnya setelah pembuktian agenda berikutnya adalah kesimpulan. Nah, di sini nanti para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing. Kalau penggugat tentunya kan setelah mendalilkan gugatan, upaya replik, duplik dalam ini jawab menjawab, kemudian pembuktian tentunya dia ingin dikabulkan gugatannya. Tergugat begitu biasanya kan ingin bantahannya dikabulkan, gugatan penggugat yang ditolak. Ini nanti kesimpulan dicantumkan. Tertulis biasanya ini ya. Baik. Untuk agenda berikutnya adalah putusan majelis. Nah, setelah kesimpulan ini para pihak ya menunggu hasil dari persidangan. Jadi output hasilnya adalah putusan. Dalam putusan majelis ini, majelis tentunya akan bermusyawarah membutuhkan waktu ini ya, 1 minggu atau berapa. Nah, baik. Kemudian kawan-kawan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau dirasa belum jelas, nanti bisa di kolom komentar ditanyakan. Atau bisa memberikan komentar-komentar yang positif, dan jangan lupa tentunya subscribe, kemudian like dan share di media sosial yang teman-teman miliki. Adapun untuk alat bukti, jenis-jenis alat bukti nanti akan dibahas dalam session berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga telah mensubscribe, kemudian men-share dan men-like, serta meninggalkan komentar-komentar yang positif. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.